Hola hola, ye ye ye, kembali lagi dengan saya Maria Paulina. Di sini saya akan memaparkan pertemuan palliative care di submateri kasus respirasi. Ya, sebelumnya sudah dibahas untuk kasus neurologi. Semoga teman-teman sudah menjadi lebih paham ya atau lebih tahu dengan cara lebih mengeksplorasi apapun entah itu dari diskusi dengan teman melalui chat forum, chat pribadi atau bahkan referensi-referensi yang Anda dapatkan di buku, jurnal ataupun dari referensi yang lain. Yuk kita coba, kita langsung saja ke kasus respirasi. Sebagai pendahuluan bahwa yang kita bisa dapatkan gangguan pernafasan itu merupakan salah satu keluhan yang sangat mengganggu pasien maupun keluarganya. Nah, prinsip penanganannya seperti keluhan yang lain yaitu adalah mengatasi penyebab bila kemungkinan ada gejala simptomatis ya untuk memberikan kenyamanan pasien dan mengurangi kecemasan keluarga. Sesak nafas merupakan gejala yang menakutkan bagi pasien karena ini dihubungkan dengan waktu kematian yang sudah dekat. Ya, berarti memang dalam kondisi yang pasien-pasien paliatif memang sangat merasa cemas, bahkan dengan mendapatkan gejala sesak nafas saja mereka sudah mulai mendapatkan kecemasan. Nah, sesak nafas dapat merupakan gejala yang kronis ya, seiring dengan progresivitas penyakitnya, namun bisa juga merupakan gejala yang akut. Nah, sesak nafas akut merupakan gejala yang biasanya lebih dapat diatasi dibanding dengan sesak nafas yang terjadi secara kronis. Nah, untuk menentukan faktor yang bersifat reversibel sangat bermanfaat nih teman-teman ya dalam penanganan sesak nafas itu. Untuk penilaian sesak nafas terhadap pasien melalui anamnesa, kita bisa tanyakan tingkat beratnya sesak nafas, bisa ringan, sedang, atau bahkan berat. Terus kemudian dia baru mendapatkan gejala atau bahkan memang sudah lama ya, atau akut kronik. Terus kemudian frekuensi sesak nafasnya, kualitas sesak nafas, ya. Terus kemudian yang terakhir faktor yang memperberat atau memperringan. Misalnya di sambil duduk itu bisa lebih ringan, berjalan itu memperberat dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teman-teman perlu ketahui pengertian pasien terhadap gejala ini, apa sih efek yang timbul akibat sesak nafas? Nah, kemudian nafas dan beratnya efek tersebut dan dampaknya terhadap fungsi tubuh, ya. Sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan kelainan, ya. Kelainan apa aja? Nah, contoh bisa kita lihat dari yang pertama adalah riwayat penyakit dahulu dan sekarang. Kita tanyakan, ada nggak penyakit paru atau jantung? Ada nggak kelemahan muskuler akibat kaheksia atau penyakit neuron yang lain ya, sampai ke metastase paru. Terus kemudian kita tanyakan yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik ya berupa bronkoskostriksi, kemudian efusi pleura, terus kemudian kita lihat gagal jantung atau gangguan diafragma. Terus kemudian yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan lain seperti fototoraks, kemudian saturasi oksigen, dan analisa gas darah. Dan yang keempat adalah respon terhadap pengobatan yang diberikan. Kemudian yang menyebabkan bertambahnya berat kondisi sesak nafas bisa dari obstruksi jalan nafas dengan adanya misalnya tumor yang menyebabkan obstruksi intrinsik atau ekstrinsik dari dan kelumpuhan laring misalnya juga dengan struktur akibat radiasi. Untuk yang penurunan volume paru
bisa ada efusi pleura, pneumotoraks, tumor paru yang kolaps, mungkin ada infeksi, dan sampai ke asites. Terus kemudian kadang bisa dari kekakuan paru, misalnya dari edema, ya, paru-parunya ada cairannya, atau bahkan memang membesar karena terdapat banyak udara, ya. Terus kemudian fibrosis, limfangitis, dari karsinomatosis. Untuk terapi non-medikamentosa, kita bisa dapatkan dengan dukungan psikososial, bahas tentang kecemasan yang ada, terus kemudian ketakutan yang ada dengan mendengarkan secara aktif, pemberian penjelasan, dan yakinkan bahwa sesak nafas yang diderita tidak terlalu berat, sehingga akan lebih berpikiran positif. Terus kemudian bila perlu atur posisi yang nyaman. Ajarkan cara penggunaan dan menyimpan energi, terus kemudian fisioterapi, bagaimana cara bernafas yang baik, yang benar, terus kemudian relaksasi, bisa dengan terapi musik atau aromaterapi ya, terus kemudian aliran udara segar, kita bisa coba untuk buka udara yang lebar dengan membuka jendela atau mungkin kipas angin yang sedikit ringan. Untuk tata laksanaannya, dengan kanker kita bisa radiasi atau terapi kemoterapi. Kalau misalnya efusi pleura, kita bisa fungsi pleurodosis, penyempitan bronkus, kita bisa stent. Ya, next batuk, teman-teman. Batuk ini walaupun merupakan suatu gejala, tapi ini sudah menjadi kategori gangguan ya, gangguan respirasi tentunya. Ya, penyebab batuk yang terbanyak pada pasien paliatif adalah yang pertama adalah penyakit penyerta, ya, bisa dari asma bronkial, ada ini infeksi, terus kemudian COPD, CHF, ya, kanker paru atau metastase paru, terus kemudian adanya efusi pleura, aspirasi ya, terbalik atau membalik ya, terus kemudian gangguan menelan bisa menjadikan batuk, terus kemudian limfangitis, karsinomatosis, sampai ke gangguan saraf laring dan sindrom vena cava superior. Kemudian medikamentosanya kita bisa menggunakan nebulizer salin bila ada batuk dengan sputum ya, terus kemudian bronkodilator atau bahkan sampai ke fisioterapi. Terus apabila batuknya kering, kita bisa pakai medikamentosanya kodein atau morfin. Terus kemudian bisa tambahkan oksigen rendah untuk batuk karena emfisema. Ya, cegukan atau hiccups sering biasa ditanyakan pada teman-teman bahwa kenapa sih kita bisa cegukan, ke mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya banyak para ahli atau leluhur yang sudah mengatakan itu atau berpendapat ya. Tapi secara fisiologis, hiccups atau cegukan itu adalah kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot pernafasan seperti otot interkostal dan leher kita ya. Pada saat kontraksi terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas, ke langit-langit mulut kita. Lalu otot vokal atau yang disebut glotis dalam tenggorokan kita ikut berkontraksi. Nah, hal tersebut itu menimbulkan suara tersedak seperti tersedak makan bakso. Kemudian untuk medikasinya kita bisa menggunakan terapi haloperidol 0,5 mg sampai 5 mg per hari dan kemudian baclofen 3 kali 5 mg, dosis disesuaikan ya karena ini dapat mengganggu pada gangguan ginjal, terus kemudian kortisteroid. Namun cara gampangnya biasanya kita hanya cukup perlu menahan nafas dengan waktu 10 detik, terus kemudian bisa juga dengan kita minum air putih, atau kita bisa juga minum madu atau yang manis-manis.
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ini ada batuk darah atau biasa kita sebut hemoptysis. Penyebab batuk darah pada pasien paliatif adalah yang pertama adalah erosi tumor. Ya, bisa juga karena infeksi dan yang ketiga adalah karena emboli paru atau gangguan pembekuan darah. Untuk tata laksananya sendiri, atasi penyebab bila ada kemungkinan, terus kemudian pendarahan ringan yang terlihat pada sputum tidak memerlukan tindakan yang spesifik. Yang ketiga, bila perdarahan berlanjut, kita berikan asam traseksamat minimal 3 kali 1 gram sampai 1,5 gram per hari. Kemudian pertimbangkan ya radiasinya. Yang keempat, pada perdarahan masif, tindakan invasif tidak layak dilakukan. Berikan midazolam 2,5 mg sampai 10 mg, syarat dan ketentuan berlaku untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut. Terus kemudian yang terakhir yaitu adalah gunakan kain atau handuk berwarna gelap untuk menampung darah yang keluar agar pasien atau keluarga tidak merasa takut. Oke, demikian slide dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan aktif di forum grup dan sampai jumpa kembali di lain slide selanjutnya. Salam!